Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nama saya Filbert, selaku MC pada acara pagi hari ini. Selamat datang pada perayaan Hari Katina 2564 Buddhist Era 2020 KMB USU dengan tema Endless Blessing Comes from a Simple Way of Kindness pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020. Untuk alat yang diperlukan pada pagi hari ini yaitu 2 gelas, di mana hanya 1 gelas diisi air. Demi kenyamanan bersama, hadirin diharapkan untuk menyalakan kamera dan memute-kan mikrofon selama acara berlangsung. Baiklah, pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Perayaan Hari Katina 2564 Buddhist Era 2020 KMB USU, Saudara Wendy Lianto. Kepada Saudara Wendy Lianto, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya, terimalah salam Buddhis dari saya. Terima salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama yang saya hormati Pak Tommy selaku pembina, Pak Tommy, Pak Juncai, Pak Robert, Pak Nerdi, dan Bu Julina selaku pembina KMB USU. Yang saya hormati Saudara Prayoga Pratamali selaku Ketua KMB beserta jajarannya, Ketua KMB USU. Seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu untuk menyukseskan acara Katina KMB USU 2020. Yang saya sayangi, teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk ikut serta dalam acara Katina KMB USU 2020. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam acara Katina KMB USU 2020. Seperti yang kita ketahui, Katina merupakan salah satu hari besar agama Buddha di mana anggota Sangha telah selesai melatih diri selama masa-wasa 3 bulan. Perayaan Katina diadakan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya umat Buddha kepada anggota Sangha yang telah melewati masa-wasa, yaitu dengan mempersembahkan dana berupa keperluan sehari-hari seperti jubah, makanan, dan juga obat-obatan. Adapun perbedaan acara Katina yang diadakan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu di mana acara Katina KMB USU 2020 diselenggarakan secara online. Acara ini dilakukan secara online karena mengikuti anjuran pemerintahan dalam mengurangi penyebaran virus corona. Harapan saya dengan diadakannya acara Katina KMB USU 2020, agar kita sebagai umat Buddhis tetap dapat memperingati Hari Besar Agama Buddha, dan juga kita dapat mempererat tali persaudaraan, baik itu sesama anggota KMB USU, ataupun dengan keluarga mahasiswa Buddhis lainnya, ataupun wihara lainnya. Sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kata sambutannya, Saudara Wendy Lianto. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Sumatera Utara, Saudara Prayoga Pratamali. Kepada Saudara Prayoga Pratamali, dipersilahkan. Pertama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan, para anggota Bhikkhu Sangha, yang saya hormati, para pembina KMB USU, Bapak Tommy Tantawi, Bapak Robert, Bapak Juncai, Bapak Nerdi, dan Ibu Julina, dan yang saya banggakan seluruh panitia acara penyelenggara pada hari ini. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para hadirin semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Jadi seperti yang kita ketahui, Katina merupakan waktu bagi para umat Buddha untuk berdana kepada Bhikkhu Sangha sebagai ucapan syukur dan terima kasih dari para umat. Nah, maka dari itu kami dari KMB USU melaksanakan acara perayaan Hari Katina pada hari ini dengan tujuan agar para umat Buddha dapat tetap berdana meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah, kami dari KMB USU juga berharap kepada seluruhnya dengan diadakannya acara pada hari ini, KMB USU dapat menjadi salah satu pihak yang dapat membantu menyalurkan dana-dana dari umat Buddha kepada para bhikkhu sangha. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras
sehingga acara hari ini dapat berlangsung. Dan juga saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada para hadirin, karena tanpa para hadirin acara ini juga tidak dapat berlangsung pada hari ini. Saya juga ingin mewakili seluruh panitia meminta maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata pada acara hari ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan saya tutup dengan nama saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kata sambutannya, Saudara Praga Pratamali. Dan terakhir, kata sambutan dari pembina KMB USU, Pak Robert SHMH. Kepada Pak Robert, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Filbert. Pertama yang saya muliakan para anggota Sangha, Yang Mulia Bante Tita Vansotera, Yang Mulia Bante Dirapunyo, Yang Mulia Bante Damaguno, Yang Mulia Bante Amarapanyo, pembina KMB USU, Pak Tommy, Pak Juncai, Bu Jolina, Pak Nerji, para pengurus KMB USU, para panitia Katina 2564, Buddhist Era KMB USU yang saya sayangi, para donatur sekalian saya hormati, dan para peserta sekalian yang budiman. Pertama-tama, terima kasih Buddhist dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Katina merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha. Umat Buddha mengungkapkan rasa syukurnya kepada para anggota Sangha yang telah menyelesaikan masa fasa. Ungkapan rasa syukur ini diwujudkan dalam bentuk persembahan, dana, berupa barang keperluan anggota Sangha, misalnya apa? Jubah, makanan, obat-obatan, atau tempat tinggal. Dengan berdana ini juga lah umat Buddha berlatih untuk senantiasa melepas diri dari keterikatan. Jadi perangkat ini merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh KMB USU setiap tahunnya. Namun karena sedang ada pandemi COVID, maka pelaksanaan ini agak berbeda dengan pelaksanaan sebelum-sebelumnya, yakni menggunakan platform Zoom, daring ya. Kalau dulu kan biasanya dikumpul di satu tempat. Kendati demikian, saya berharap bahwa semangat dan nilai kegiatan ini tidak berkurang. Semoga acara ini menjadi ladang karma yang baik bagi para donatur yang budiman dan para panitia yang telah bekerja keras demi langsungnya perangkat INA tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Pak Robert. Acara selanjutnya adalah Puja Bakti Katina 2564 Buddhist Era 2020 KMB USU. Marilah kita beri sambutan kepada Yang Mulia Bante Tita Vamsotera. Sepertinya kita harus menunggu untuk kehadiran Bante terlebih dahulu. Dimohon waktu. Baiklah, marilah kita beri sambutan kepada Yang Mulia Bante Tita Vamsotera, Yang Mulia Bante Dirapuno, Yang Mulia Bante Damaguno, dan Yang Mulia Bante Amarapano. Kepada seluruh hadirin, marilah bersikap anjali untuk menyambut kehadiran Yang Mulia Bante Tita Vamsotera, Yang Mulia Bante Dirapuno, Yang Mulia Bante Damaguno, dan Yang Mulia Bante Amarapano. Baiklah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan pikiran dengan sebaik-baiknya, sehingga puja bakti dapat berlangsung dengan penuh kesakralan. Puja bakti ini akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian Saudara Aristio dan Saudari Caroline. Kepada pemimpin kebaktian dipersilahkan. Marilah kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Dhamma Karagata. Kepada para hadirin dipersilakan untuk bersikap anjali. Namakara Gata.
Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Wakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Sang. Namo Dhammaya. Supatipanno Bhagawata Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Namo Sangha. Ubaba Ganamakara. Handa Mayang Udasa Bhagavato Ubaba Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancasila Aradhana. Mayang Bante Tisara Nena Saha Pancasilani Yacama Dutiyampi Mayang Bante Tisara Nena Saha Pancasilani Yacama Tatiyampi Mayang Bante Tisara Nena Saha Pancasilani Yacama. Okasa ahang Bante Tisara Nena Sadi Pancasila Dhammang Yacami. Anugahang Katwa Silang Deta Mi Bante Dutiyampi Okasa ahang Bante Tisara Nena Sadi Pancasila Dhammang Yacami. Anugahang Katwa Silang Deta Mi Bante
Tatiyampi okasa ahang bante Isara Hena Sadi Panca Sila Damang Yacami Anugahang Katwa Silang Detami Bante. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Buddha Nusati. Handa mayang Buddha Nusati nayang karomase. Iti piso bagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidi anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma Nusati. Handa mayang Dhamma Nusati nayang karomase. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersalah waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Sangha Nusati. Handa mayang Sangha Nusati nayang karomase. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawakasangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawakasangho. Samicipatipanno Bhagavato Sawakasangho. Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasangho. Ahunyeyo Dakinyeyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan,
patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Saca Kirya Gata. Handa mayang saca Kirya Gata yo banamase. Nati me sarang nang anyang, budo me sarang nang warang, etena saca wajena, soti te hotu sabada. Nati me sarang nang anyang, damo me sarang nang warang, etena saca wajena, soti te hotu sabada. Nati me sarang nang anyang, sangho me sarang nang warang, etena saca wajena, soti te hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Teman-teman, marilah kita melaksanakan meditasi sejenak. Meditasi dimulai. Biasa memang ini. Kalau nggak ada ini. Tes. Coba tes. Memang harus semalam masuk kenapa?
Hmm? Lihat kan laptopnya udah. Gempa karena di sana beberapa dihidupkan. Hidup. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi Dhamma Desana. Marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Titawangso Tera.
Baiknya begini. Tentu berkah tak terhingga datang dari tindakan kebaikan yang sederhana ini. Menggembangin. Ya, jadi ada kesalahan teknis karena belum terbiasa. Ya, ini suatu pemaksaan diri karena adanya salah satu gangguan dari COVID. Karena umumnya dilakukan secara tatap muka. Jadi ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Namun pada umumnya seseorang itu selalu mencari dan mencari, pada akhirnya mengalami suatu kesamaan yang sama. Lebih-lebih masih kaula muda, khususnya yang masih pada kuliah, tentu masih memiliki usia dan keinginan yang sangat besar. Namun keinginan-keinginan pada umumnya pada akhirnya memiliki kesamaan yang sama. Contohnya, pada umumnya di kaula muda selalu berusaha untuk membuat dirinya agar menjadi tampil cantik, agar menjadi tampil tampan, dan berusaha untuk menjaga dirinya tetap berusaha semaksimal mungkin. Tetapi pada akhirnya nanti ini juga akan menjadi sama. Secantik apapun, setampan apapun, ketika nanti menginjak di usia 50, 60, 70 tahun, apapun yang kita kenakan, apapun yang kita gunakan, sudah tidak mampu untuk menutupi keriputnya kulit kita. Kosmetik semahal apapun tetap tidak mampu menutupi semua keriput yang telah kita alami ketika usia kita menjadi tua. Semaksimal apapun ketika masih muda, kita berusaha untuk merawat jasmani ini, tetap nanti di usia tua akan menjadi sama, yaitu sama-sama memiliki keriputnya jasmani ini. Begitu juga ketika di usia muda, selalu berusaha belajar semaksimal mungkin untuk menjadi kaya raya, untuk menjadi sepintar apapun, untuk menjadi ketika nanti bekerja di kantoran memiliki jabatan yang tertinggi. Tetapi perlu kita ingat, apapun yang kita kejar, di usia tua nantinya kita semua pada akhirnya juga sama. Kita memiliki pendidikan setinggi apapun, ketika di usia tua,
pendidikan itu tidak bisa kita gunakan lagi. Tidak bisa kita untuk membuat lamaran kerja agar memiliki jabatan yang lebih tinggi. Dan kita juga tidak akan terpengaruh antara bos maupun anak buah. Begitu juga dengan ketika kita masih muda mengejar suatu kekayaan. Kita ingin menjadi kaya raya. Tetapi ketika di usia tua, orang yang kaya raya maupun yang miskin sesungguhnya juga akan menjadi sama. Kita memiliki kekayaan itu tidak bisa lagi membeli makanan-makanan yang enak, membeli daging yang enak, makan di rumah makan yang mewah. Kenapa tidak bisa? Karena ketika di usia tua, usia 70, 80, jasmani kita sudah tidak bisa menerima apa yang telah kita konsumsi seperti di masa muda kita. Daging yang dimakan juga sudah tidak bisa diterima dengan baik oleh kondisi kesehatan ketika di usia tua. Rumah makan yang sangat mewah, yang sangat mahal, juga sudah tidak bisa kita nikmati karena perasa lidah kita sudah tidak bisa merasakan dengan kenikmatnya makanan tersebut. Begitu juga dengan orang miskin. Apapun yang dimakan juga sudah seolah-olah tidak memiliki rasa lagi. Jadi antara si kaya dan si miskin ketika di usia tua sesungguhnya gaya hidupnya pun tetap menjadi sama. Rumah mewah yang sangat besar maupun rumah kecil yang pas-pasan. Ketika di usia tua nanti juga ujung-ujungnya menjadi sama. Di mana ketika usia 70, 80 hanya cukup membutuhkan suatu tempat yang sangat sempit hanya untuk tempat kita duduk, tidur, bersantai. Karena apa? Karena lutut kita sudah tidak mampu mengelilingi rumah yang besar. Lutut kita sudah tidak mampu berjalan jauh, sehingga kita hanya membutuhkan ruangan yang cukup kecil. Jadi, rumah besar maupun rumah kecil, ketika kita di usia tua, itu juga akhirnya tetap sama yang akan kita nikmati. Lalu apa yang membedakan? Kalau semua itu sama pada ujungnya nanti, baik kaya, miskin, baik rumah besar maupun rumah kecil, baik tampan, ganteng maupun jelek, pada akhirnya di usia tua akan menjadi sama. Tetapi ada sesuatu yang membedakan, dan perbedaan ini juga akan membawa keberuntungan bagi kita, bukan hanya saat ketika kita hidup, tetapi ini bisa berlanjut hingga kita sudah tidak ada di dunia ini. Yaitu adalah berbuat kebajikan. Orang kaya raya mungkin ketika masih hidup dipuja-puja orang. Ketika meninggal mungkin banyak yang menangis. Mungkin banyak yang mendekat. Tetapi dalam waktu 1-2 bulan, 1-2 tahun, orang yang dulunya menangis ketika kita meninggal, ini akan lambat laun juga melupakan kita. Tetapi seseorang yang memiliki kebajikan yang besar, sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Jadi sangat banyak cerita-cerita di dalam sejarah Buddhis. Contohnya seperti Anathapindika. Kita sama sekali tidak mengenal Anathapindika. Tetapi karena perbuatan Anathapindika tentang kebajikan, maka hingga sampai saat ini lebih dari 250 tahun masih tetap dikenang. Itu adalah salah satu contoh yang membedakan semua orang. Ya, jadi kaya atau miskin pada ujungnya sama ketika di usia tua, namun
perbuatan kebajikan yang kita lakukan semasa kita masih hidup, inilah yang akan membedakan derajat kita, yang akan membedakan nama harum kita, yang akan membedakan suatu kebahagiaan kita. Ketika kita di usia tua memiliki kebajikan yang besar, maka kita akan tetap selalu berbahagia. Dan setelah meninggal, kita sendiri pun akan bisa terlahir di alam bahagia. Nah, kebahagiaan dari kebajikan ini bisa kita lakukan dari hal-hal yang paling kecil. Bukan semata-mata kita melakukan itu langsung besar, namun sebesar apapun yang kita lakukan, kalau tidak kita bisa menjaga kestabilan dalam berbuat kebajikan, maka perasaan kebahagiaan ini pun akan menghilang. Ya, jadi oleh karena itu kebajikan yang kecil bisa kita lakukan. Seperti kita pada pagi hari ini, di mana kondisi yang kita alami pada saat ini kemungkinan besar banyak orang yang tertunda dalam melakukan kebajikan, dalam melakukan perbuatan baik karena kondisi wabah COVID pada saat ini. Namun, apa yang telah digagas oleh KMB USU ini merupakan salah satu bentuk jalan untuk merangkul semua anggota, untuk merangkul semua umat Buddha bersama-sama melakukan kebajikan sekecil apapun kebajikan ini. Nah, ketika kebajikan sekecil apapun ini kita lakukan dan sesering mungkin kita lakukan, tidak melihat apakah apa yang kita lakukan menjadi penghalang atau tidak, namun kita tetap selalu berusaha untuk melakukan, maka kebahagiaan ini akan tertanam di dalam diri kita, dan kebaikan inilah yang akan membedakan ketika kita di usia tua nanti, ketika kita sudah meninggal nanti. Di usia tua, ketika kita selalu berusaha berbuat kebajikan, selalu berusaha berbuat kebaikan yang lebih banyak, maka tidak peduli lutut sudah tidak mampu berjalan, makan sudah tidak mampu, merasakan yang sesuatu seperti apa yang kita makan ketika waktu muda, kaya atau miskin, namun kebahagiaan di dalam diri kita, inilah yang menentukan bahwa kita hidup nyaman atau tidak. Tetapi kalau kita tidak memiliki kebajikan, di mana ketika kita nanti mungkin tidak memiliki kegiatan, lutut pun sudah tidak mampu berjalan jauh, maka ini akan menjadi suatu musibah bagi seseorang itu. Kita bisa melihat kenyataan pada saat ini. Banyak orang-orang yang memiliki suatu penyakit yang membuat dirinya tidak bisa berjalan. Salah satu contoh penyakit stroke, ya, di mana seseorang yang memiliki penyakit stroke ini kondisi badannya itu tidak bisa bergerak. Namun ada juga yang merasa menerima apa adanya dengan tenang, dengan menikmati kondisi apa yang dialami. Tetapi ada juga yang benar-benar merasa stres, benar-benar merasa tidak nyaman, penuh dengan emosi, dan akhirnya membuat parah penyakitnya. Nah, ini merupakan bentuk dari kondisi seseorang yang kurang memiliki berbuat kebajikan. Ya, jadi kebajikan bukan hanya sekedar memiliki karma baik yang akan berbuah di masa yang akan datang setelah kita mengalami kematian. Tetapi sesungguhnya kebajikan ini bisa kita nikmati di dalam kehidupan saat ini. Semakin banyak kita melakukan kebajikan, semakin sering kita melakukan kebajikan, maka inilah yang akan membawa diri kita untuk menuju kebahagiaan
yang sesungguhnya. Bukan kebahagiaan karena materi, namun kebahagiaan karena kedamaian yang telah kita miliki. Lebih-lebih pada kesempatan pagi hari ini yang kita lakukan, tentu kebajikan yang kita lakukan ini jauh lebih besar dibandingkan kebajikan-kebajikan sebelumnya. Di mana pada saat ini yang dilakukan oleh KMB USU merupakan waktu menanam kebajikan yang telah ditetapkan oleh Buddha secara langsung, di mana umat Buddha telah memiliki kesempatan kepada para bhikkhu sangga untuk melakukan dana setelah para bhikkhu sangga melaksanakan masa wasa, di mana setelah masa wasa 1 bulan, maka para umat Buddha memiliki kesempatan berbuat kebajikan kepada para bhikkhu sangga. Kenapa di sini dikatakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan kebajikan yang akan memiliki nilai yang lebih tinggi? Yang pertama, Buddha telah memberi kesempatan kepada umat Buddha untuk berdana selesai masa wasa, karena pada saat itu selama 3 bulan para bhikkhu sangga telah memiliki kesempatan untuk lebih banyak berdiam diri, untuk lebih banyak melatih diri sendiri selama masa wasa. Nah, setelah pelatihan selama masa wasa inilah, maka ketika seseorang berdana kepada seseorang yang baru selesaikan pelatihan selama 3 bulan, lebih-lebih selama 3 bulan, maka ini akan memiliki kebajikan yang lebih tinggi. Karena apa? Karena Buddha juga telah memberi tingkatan-tingkatan bagaimana seseorang melakukan kebajikan memiliki nilai yang lebih tinggi. Buddha mengatakan, sisa makanan yang kita makan dengan niat baik, kita berikan kepada hewan-hewan yang ada di danau, maka itu pun merupakan bentuk dari kebajikan. Namun kebajikan ini nilainya lebih kecil. Kebajikan ini akan lebih besar apabila dana yang kita berikan itu kepada manusia yang tidak bermoral. Akan lebih besar lagi apabila dana kita berikan kepada manusia yang bermoral. Dan apabila dana ini kita berikan kepada seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian, maka ini akan jauh lebih besar lagi. Begitu juga sampai Buddha secara pribadi. Buddha mengatakan, ketika seseorang berdana kepada Buddha, ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding seseorang yang memiliki tingkatan-tingkatan kesucian di bawah apa yang telah didapatkan oleh sama Sang Buddha. Tetapi Buddha juga mengatakan akan lebih tinggi lagi apabila dana ini kita berikan kepada sangga. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah berdana kepada seseorang yang memiliki moral dan kepada para bhikkhu sangga. Jadi tadi telah Bante katakan, Buddha pernah mengatakan berdana kepada manusia yang memiliki moral atau yang kita kenal kepada manusia yang memiliki sila. Para bhikkhu sangga selalu berusaha menjaga aturan-aturan kebikuan atau yang kita sebut sebagai sila. Dan para bhikkhu sangga merupakan anggota dari sangga. Jadi dana yang telah diberikan ini merupakan walaupun nominalnya kecil,
kita tidak perlu kecil hati. Karena yang menerima merupakan bagian dari sangga. Lebih-lebih para biku sangga baru selesai melaksanakan masa puasa. Jadi dengan kekuatan keyakinan yang telah ditanamkan bukan karena nominal yang kecil ataupun besar, tetapi keyakinan yang kuat dengan objek siapa yang menerima lebih bagus, maka nilai kebajikannya pun akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan, semaksimal mungkin keyakinan kita dalam melakukan berdana. Tidak peduli batas waktu dan batas jarak yang telah memisahkan kita, karena kondisi seperti apa yang telah kita alami saat ini, namun keyakinan selalu mendekatkan kepada kita. Jadi dengan keyakinan inilah semoga kita bisa memiliki suatu kebahagiaan atas kebajikan, sekecil apapun kebajikan itu yang telah kita lakukan. Ya, selain itu, kita memiliki karma baik dalam berbuat kebajikan, kita juga telah turut serta menyokong sangga, telah turut serta melestarikan Buddha Sasana di dunia ini. Karena adanya upasaka dan upasika atau umat Buddha yang selalu menyokong kepada biku sangga, maka Buddha Sasana atau ajaran Buddha ini akan tetap selalu lestari di dunia ini. Ya, jadi apa yang telah dilakukan seluruh KMB USU ini merupakan bukan hanya semata-mata berdana kepada para biku sangga, tetapi juga turut serta melestarikan ajaran Buddha agar ajaran Buddha ini tetap lestari di dunia ini untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kehidupan para biku sangga selalu disokong, selalu ditunjang oleh umat berumah tangga. Tanpa adanya umat berumah tangga yang selalu menyokong kepada para biku sangga, maka biku sangga tidak akan mampu bertahan di dunia ini. Jadi pada kesempatan ini tentu kita telah mengulang kembali mengapa Buddha telah mengizinkan bagi umat berumah tangga, bagi umat Buddha berdana kepada para biku sangga. Karena pada zaman dahulu kala, sebelum katina dana ditetapkan, para biku sangga hanya boleh mengenakan jubah yang terbuat dari kain-kain yang sudah tidak terpakai. Atau kita kenal yang paling banyak digunakan pada zaman dulu adalah pangsukula gata. Di mana kain pangsukula ini merupakan kain yang sudah tidak terpakai, bekas dari pembungkus mayat. Mungkin pada zaman dahulu kala, di mana pada kehidupan di Jambudvipa, seseorang yang telah meninggal dunia, ketika dikremasi, kain penutup mayatnya tidak ikut dikremasi. Mungkin juga ketika seseorang yang meninggal hanya cukup ditaruh di pinggiran hutan dengan ditutupi kain. Dan tradisi ini pun masih ada hingga sampai saat ini. Dan di Indonesia sendiri kita juga telah mengetahui salah satu tradisi tata cara penghormatan seseorang yang telah meninggal hanya ditaruh begitu saja hingga sampai menjadi tulang belulang. Ya, jadi di India ini pada zaman dahulu juga seperti itu. Sehingga kainnya diambil para biku untuk dikumpulkan dan dijadikan jubah. Namun karena murid Buddha semakin hari semakin bertambah sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk mencari kain-kain bekas pembungkus mayat ini. Sehingga
jubah-jubah yang dikenakan ketika rusak sulit untuk mencari pengganti. Nah, melihat kondisi seperti inilah akhirnya Buddha menetapkan para bhikkhu sangga boleh menerima kain jubah yang dipersembahkan oleh umat Buddha kepada para bhikkhu sangga di masa Katina. Ya, dengan demikian maka para bhikkhu sangga hingga sampai saat ini sangat mudah untuk mendapatkan kain jubah. Kalau misalnya Buddha tidak mengizinkan para bhikkhu sangga untuk menerima kain jubah dari umat berumah tangga, mungkin juga para bhikkhu sangga akan sangat sulit untuk mencari kain, dan kemungkinan juga banyak yang memutus keinginannya menjadi bhikkhu sangga karena sulitnya mencari kain tersebut. Ya, jadi pada kesempatan ini merupakan salah satu bentuk sokongan atau salah satu bentuk turut melestarikan ajaran Buddha agar tetap selalu lestari di dunia ini. Ya, jadi itu yang Bante bisa sampaikan. Ya, semoga dengan Katina Dana pada pagi hari ini yang telah dilaksanakan oleh KMB USU bisa benar-benar membawa berkah dan kebahagiaan yang mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Baiklah, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Tita Wamsotera atas Dhamma Desana yang sudah dibabarkan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Pada hadirin yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Baiklah Bante, ini ada pertanyaan dari Saudara Wendy Lianto. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa kebajikanlah yang membuat hidup kita tenang atau tidak, bahagia atau tidak, dan juga menentukan kehidupan selanjutnya. Namun, kenapa masih banyak orang yang saat ini masih terobsesi dengan harta dan tahta? Ya, jadi oleh karena itulah ada yang mengatakan kalau berbuat tidak baik itu tidak perlu belajar, tetapi berbuat baik harus belajar. Maka dari itu, perbuatan yang tidak baik merupakan suatu bakat. Karena tidak perlu belajar, semua orang bisa melakukan. Tetapi berbuat baik harus butuh belajar baru bisa melakukan. Nah, namanya suatu pelajaran, maka ada yang sanggup dan ada yang tidak sanggup. Ya mungkin di antara teman-teman di KMB USU ada juga, walaupun hanya beberapa tahun kuliah di sana, ada yang 1 atau 2 tahun sudah putus di tengah jalan. Kenapa ada yang sanggup, kenapa ada yang tidak sanggup? Karena kita benar-benar ingin memperkuat apa yang telah kita pelajari, sehingga kita bisa sampai lulus. Tetapi ada juga yang tidak sanggup, akhirnya pindah dan keluar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ada yang merasa nyaman. Seseorang selalu melakukan perbuatan baik, dan perbuatan baik. Ya. Oleh karena itulah, ada juga orang yang merasa kurang nyaman untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Ya. Jadi, maka dari itulah, maka seseorang ketika tidak memiliki suatu keinginan untuk berbuat baik yang lebih sering, maka ia akan memiliki keinginan yang lainnya. Ya, bukan berarti umat Buddha itu tidak boleh
menjadi kaya raya. Karena salah satu berbuat baik agar lebih mudah juga memiliki kekayaan, tetapi tidak harus kaya raya. Ya, jadi kenapa masih banyak orang yang terobsesi untuk menjadi kaya raya? Kalau memang perbuatan baik itu menjadi bahagia. Perlu kita ketahui juga, seseorang walaupun berbuat baik juga memiliki beberapa keinginan. Yang pertama, seseorang berbuat baik dengan berpikir agar kelihatan baik. Yang kedua, seseorang berbuat baik memiliki keinginan agar usahanya baik, keluarganya baik, sekolahnya bisa lancar, ujiannya bisa sukses, bisa menjadi kaya raya. Dan yang ketiga, seseorang berbuat baik dengan tujuan agar dirinya menjadi lebih baik. Ketiga cara berpikir ini yang tahu hanya sang pelaku. Orang lain tidak bisa tahu. Karena itu dilakukan melalui hati. Semua caranya sama. Berbuat baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga menggunakan materi. Tetapi di dalam pikirannya itu bisa berbeda-beda. Yang pertama, ia mau berbuat baik kalau kelihatan baik. Salah satu contoh, mau berdana ke wihara, kalau dilihat semua orang yang ada di wihara. Biar semua orang tahu kalau saya berdana banyak kepada wihara ini. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat, ia tidak mau berdana. Andai kata berdana pun tidak merasa bahagia. Karena dalam pikirannya agar kelihatan baik. Kalau tidak ada yang melihat, ya ia tidak bahagia. Yang kedua, banyak sesungguhnya yang melaksanakan berdana agar ya usahanya menjadi baik, keluarganya menjadi baik, sekolahnya menjadi baik, dan lain sebagainya menjadi baik. Ini umumnya setelah berdana ke kotak dana, pasang dupanya hanya 3 batang, itu pun bisa sampai 15 menit. Permohonannya yang sangat banyak. Ketika permohonannya ini seolah-olah seperti dikabulkan, mereka berbahagia, seolah-olah rupang Budanya sakti, bisa mengabulkan segala keinginannya. Padahal kalau dihitung sesuai karma, maka itu merupakan karma baik. Setelah ia memohon, ia semangat bekerja, ia semangat berusaha, sehingga apa yang diinginkan bisa menjadi sukses. Ketika tidak sukses, maka ia akan menderita. Dan yang ketiga, ia berbuat baik dengan tujuan agar dirinya menjadi lebih baik. Ia tidak meminta sesuatu, ia tidak peduli ada yang lihat atau tidak, yang penting saya berbuat baik. Nah, ketiga cara ini hanya diketahui oleh individu orang tersebut. Kalau ia tahu berbuat baik, merasa bahagia, tetapi kalau dilihat orang, maka ia selalu berbuat baik kalau ada orang. Nah, maka orang ini biasanya ya lebih terobsesi memiliki harta yang banyak, memiliki nama yang besar. Oleh karena itulah, ia tidak peduli apakah perbuatan baik ini akan membawa kebahagiaan atau tidak.
Ya, jadi semua 3 tipe ini kita bisa memilih, kita bisa menganalisa seseorang ia berbuat baik karena apa. Kalau karena yang ke-1 dan yang kedua, maka tidak ada salahnya seseorang itu selalu berusaha ingin menjadi kaya raya dalam hal materi. Tetapi kalau yang ketiga, seseorang berbuat baik dengan cara yang ketiga, ia tidak peduli memiliki materi yang sangat berlimpah ruah atau tidak, yang penting ia berusaha untuk berbuat baik. Seperti apa yang telah dialami oleh Anathapindika pada zaman Buddha. Ya, itu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bante. Apakah Saudara Wendy sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih Bante atas jawabannya. Saya dapat memahaminya. Budaya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudari Aisyah. Namo Buddhaya, para Bante yang saya hormati dan seluruh panitia, izinkan saya untuk bertanya. Apakah nilai kebajikan hanya tergantung pada status atau karakter dari penerima, seperti moral atau amoral? Bagaimana jika kita memberi makanan kepada pengemis daripada teman kita yang lebih mampu untuk beli makanan sendiri, yang mana si pengemis ini sangat bahagia dibanding si teman? Manakah yang lebih tinggi kebajikannya? Mohon bimbingannya Bante. Anumodana Bante. Ya, seperti apa yang telah saya katakan tadi. Jadi Buddha mengatakan nilai-nilai kebajikan akan lebih tinggi sesuai dengan sang penerima. Kalau sang penerima hewan, maka nilai kebajikannya akan lebih tinggi kalau kita berikan manusia yang tidak bermoral. Akan lebih tinggi lagi kalau kita berikan kepada manusia yang bermoral. Nah, dikatakan manusia bermoral dan tidak bermoral, bukan teman ataupun pengemis. Kalau teman kita memang sudah memiliki kecukupan, terus moralnya mungkin sama dengan pengemis, maka nilainya juga tetap sama, ya, tetap sama. Dan itu juga ditentukan oleh keyakinan kita dalam hal melakukan berdana. Ya, jadi Buddha mengatakan bukan teman atau pengemis, tetapi bermoral dan tidak bermoral. Ya, mana yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan itu biasanya akan mempengaruhi keyakinan kita. Kita lebih yakin kemana dalam hal berdana. Disitulah karma baik kita akan lebih tinggi. Semakin tinggi keyakinan kita dalam berdana, semakin tinggi pula karma baik yang akan kita terima. Ya, jadi walaupun kita berdana kepada orang yang memiliki tingkat kesucian, namun kita dananya itu tidak memiliki keyakinan, maka itu juga tidak memiliki karma baik yang besar. Ya, jadi oleh karena itu, selain manusia bermoral dan tidak bermoral, juga harus ditentukan oleh keyakinan dan dana yang kita berikan sesuai dengan seseorang yang menerimanya. Ya, jadi kalau kita berdana kepada sang pengemis, misalnya 5.000 perak, sedangkan kita berdana kepada teman kita yang kita anggap baik, namun minuman-minuman yang beralkohol, yang harganya mahal, tetap nilai kebajikannya akan lebih tinggi kepada pengemis. Karena yang kita berikan walaupun 5.000, ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak akan mengganggu mental mereka. Tetapi kalau kita berdana kepada teman kita, walaupun minuman beralkohol harganya ratusan ribu, selain tidak sesuai dengan
dengan sila yang telah dijalankan juga akan merusak mentalnya. Ya, jadi oleh karena itu apa yang kita danakan harus sesuai keyakinan yang kuat dan bermoral ataupun tidak bermoral. Jadi ketiga inilah yang harus kita pilih yang akan menentukan karma baik kita besar atau kecil. Ya, Baik, terima kasih atas jawabannya, Bante Titawangso. Untuk Saudari Aisyah, apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya sudah, terima kasih atas penjelasannya Bante, sudah mulai ada penerangan dikit terhadap persoalan ini. Terima kasih Bante. Oke, baiklah, pertanyaan terakhir dari Saudara Haryanto. Sotihotu, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, di zaman pandemi ini ada yang bingung bagaimana melakukan kebaikan atau melakukan kebajikan tanpa harus keluar rumah. Apakah ada yang bisa dilakukan tapi tetap melakukan stay at home? Terima kasih. Ya, salah satu contoh yang paling mudah seperti saat ini. Melakukan kebajikan di masa katina tanpa harus bertemu tatap muka. Tetap bisa dilakukan. Ya, pada zaman sekarang kita bisa melakukan kebajikan dengan berbagai macam cara, walaupun kita tidak perlu keluar rumah. Ya, jadi sangat mudah, sangat banyak. Kalau kita memiliki keinginan, maka itu sangat mudah. Ya, seperti apa yang dilakukan saat ini. Tanpa keluar rumah, kita tetap bisa melakukan kebajikan. Ya, begitu juga dengan cara-cara yang lain, banyak kita bisa lakukan tanpa kita keluar rumah. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bante. Kepada Saudara Haryanto, apakah sudah cukup jelas? Terima kasih atas penjabarannya, Bante. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Katinadana. Kepada pemimpin kebaktian, dipersilahkan. Kepada partisipan, dipersilakan untuk bersikap anjali. Imani mayang bante jiwarani sapari warani bhikkhu sanghasa ono jayama saduno bante bhikkhu sangho imani jiwarani sapari warani patigan hatu amhakang digaratang hitaya sukaya. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangga. Sebagaimana yang kami utarakan, semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Baik, untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Baik. Ini persembahan jubah. Ini adalah dana jubah dari seluruh umat yang berdana.
ini adalah dana perlengkapan dari seluruh umat yang berdana. Selanjutnya, ini adalah dana obat dan makanan dari seluruh umat yang berdana. Ini adalah dana makanan dari seluruh umat yang berdana. Baik, selanjutnya sesi blessing yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Tita Wamsotera. Para hadirin memerlukan 2 gelas, di mana hanya 1 gelas diisi oleh air. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran atas kebajikan yang telah dilakukan pada kesempatan Katinadana oleh KMB USU pada pagi hari ini. Semoga dengan kebajikan ini membawa kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Icitang patitang tumhang kipamewa samicatu sapi prendu sangkapa Chandu panaraso yata manicho tiraso yata sape tiyo vivajantu saparoko vinasatu mate pavatwantarayo sukidikayuko pava Abhivadana silisa nicang buddhapacayino Catharo dhamma vadanti ayuwano sukang Balang jayanto bodhiya mule sakeya nang nadiwadano Ewang doang wijayo hohi jaya sujaya manggale Aparajita palanke si sepata vipokare Abhiseke sababudhanang akapato pamodati
Sonang katang sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumohoto ja suyetang brahmacharisu pada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang panidite pada kinang nikatwana lapantate pada kini bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa buddha nupawena sadasoti bawantu te bawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa dhamma nupawena sadasoti bawantu te Awatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sanggano bawena sadasoti bawantu te. Baiklah, sesi blessing telah selesai. Terima kasih kepada Bante. Sebelum kita menutup acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Parita Namaskara Gata kepada pemimpin kebaktian, dipersilahkan. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan membuahkan karma baik dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Mari kita memanjatkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada para hadirin, mohon tidak meninggalkan ruangan Zoom dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk saudara Stephen, dipersilahkan. Terima kasih kepada Filbert selaku MC. Nah, di sini saya akan memandu sesi foto bersama. Di sesi ini terbagi atas dua, di mana sesi satu para hadirin dipersilakan untuk on kameranya untuk foto dengan gaya bebas, dan di sesi kedua itu para hadirin dipersilakan untuk beranjali. Hitung ya, fotonya dihitung. Nah, di layar saya ini terdapat 4 slide, jadi dimohon agar para partisipan tetap meng-on-kan kamera serta tetap berdiam sampai saya selesai memfotonya. Siapa yang mau tutup? 1, 2, 3. Oke, lanjut ke sesi kedua, yaitu mari kita beranjali.
Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Bante dan para hadirin yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara, saya mewakili para panitia meminta maaf. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Kepada para partisipan sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Foto bebas, foto bebas. Foto bebas nih. 1, 2, 3. Oke. Nah, baru beranjali. Anjalinya di mana, Bang? Dada atau di kepala? Sini aja, di dekat mulut deh. Biar nampak. Thank you, Bang. 1, 2, 3. Dan. Dah.